pompanya ya, ada pompanya di situ. Nah, istimewa ya, istimewa. Nah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat pagi teman-teman, sobat setia channel Bikol Budidaya. Selamat jumpa ya. Semoga teman-teman diberikan kesehatan beserta keluarga dan ikan-ikannya. Jangan lupa berdoa dulu sebelum beraktivitas. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, di video kali ini teman-teman saya akan memperlihatkan fungsi dari sistem kolam sirkulasi dengan beberapa filter penyaringan seperti itu. Nah, sistem dari kolam ini adalah air berputar teman-teman. Dari pengambilan filternya itu dari bagian tengah kolam utama. Jadi sistem kolam ini berputar tapi tidak sederas yang seperti di kolam-kolam sistem ras. Jadi cukup memutar begitu ya teman-teman, sehingga ikan gurame tidak stres, karena ikan gurame sendiri tidak kuat dengan sistem air ras, sehingga kita cukup memutar kalem saja, dan itu mengakibatkan fase amoniak si ikan itu ikut berputar, kemudian terfokus di tengah sehingga tersedot saluran pembuangannya mengarah ke kotak filter seperti ini. Nah, di sini ada 3 kotak filter ya. Ini kotak pertama, datangnya air dari kolam, air bawah ya, itu filter kedua, dan itu filter ketiga. Di tengah-tengah ada saringannya teman-teman. Jadi saringan kita letakkan di tengah-tengah posisi dari ketinggian air, dari ketinggian kotak filter ini. Saringannya dari tengah, silahkan cek video saya yang lama, sudah ada, sering saya bahas. Nah, sekarang kita cek untuk kadar penyaringan seperti ini teman-teman. Jadi antara kotak 1, kotak 2, dan kotak 3 kita tes. Yang jelas ini kotak filter pertama ini kurang lebih sama dengan air yang ada di kolam utama teman-teman. Jadi kurang lebih sama, cuma ada sedikit beda karena yang diambil itu air bawah, sehingga lebih kotor daripada air yang ada di atas di kolam utama ini, sehingga yang lari ke sini ke kotak filter ini sedikit keruh, cuma sudah melewati 1 kali saringan, itu kayaknya hampir sama dengan air yang atas di kolam utama. Warnanya sendiri kelihatan ya seperti itu, dan kolam utama seperti itu. Nah, hasilnya seperti ini. Seperti ini. Kita letakkan di sini. Sekarang kita tes kotak filter yang kedua. Kotak filter yang kedua kita tes. Nah, hampir sama, sedikit lebih terang karena sudah melewati lolos dari saringan yang kedua. Yang ini lolos dari saringan yang pertama, ini lolos saringan kedua, dan sekarang kita ambil yang lolos saringan ketiga. Itu kelihatan ada pompanya ya, ada pompanya di situ. Nah, istimewa ya, istimewa. Nah, kita letakkan di sini. Oke teman-teman, dari ketiga contoh ini, itu yang paling kanan itu adalah kotak filter pertama, itu lebih
lebih jernih dari kolam utama yang jelas. Dan yang kedua yang tengah itu adalah dari kotak filter yang kedua, itu sudah lolos 2 kali saringan. Jadi lolos dari kotak penyaringan pertama dan lolos dari kotak penyaringan kedua. Dan yang ketiga ini lolos 3 kali saringan dari kotak filter yang ketiga. Dan terakhir itu yang ketiga kembali lagi ke kolam dengan keadaan yang sudah jernih. Seperti itu teman-teman untuk proses perjalanan sirkulasi dari kolam ini. Semoga bisa menginspirasi teman-teman untuk membuat kotak filter pada kolam ikan guramehnya. Tujuannya apa? Yaitu nomor 1 membuat ikan sehat, yang kedua tidak membuat kita repot. Jadi janganlah sampai pekerjaan ataupun hobi itu menjadikan beban, karena ini sangat-sangat sekali ya memudahkan atau meringankan pekerjaan kita untuk mengelola kolam. Jadi kita tidak usah mensifon kolam utama, tidak usah nyemplung, tidak usah nyedot air bawah itu, amonia tidak usah. Dan ini cukup kita mengandalkan pompanya menggunakan pompa akuarium seperti itu, tapi yang agak gede ya, jangan seperti di akuarium. Nah teman-teman, untuk keunggulan dari kolam ini, kita tidak harus menguras kolam. Jadi biasanya yang teman-teman menguras kolam, taruh kita isi, buang air bawah, itu tidak usah. Jadi kita cukup mengurasnya, menstop saluran yang dari kolam utama ke kotak filter ini kita stop, kemudian kita buang air yang ada di kotak filter ini, kita cuci pakai air gitu saja, disemprot 5 menit beres, lalu kita tutup 10 menit beres. Nah sudah beraktivitas kembali. Jadi mengurangi sekali kerepotan kita. Jadi kita tidak repot-repot menyita waktu mengelola kolam kita. Kita pasrahkan pada kotak filter ini, ketiga kotak filter ini. Untuk sistemnya sudah ada di video saya yang lama, perjalanan airnya, titik tinggi rendahnya saluran dari kotak 1 ke kotak 2 sudah semua saya bahas. Jadi teman-teman bisa cek, kapan-kapan kita buatkan video lagi tentang sistem kerja dari penyaringan ini. Ini saringannya di tengah teman-teman. Kenapa kok kita buat di tengah? Karena sistem kerja ataupun sifat dari vases ikan gurameh itu mengendap di bawah, karena terangkut ke sini. Perbedaan tinggi rendah antara kotak filter dan kolam utama, kita menggunakan sistem gravitasi, maka otomatis air mengalir ke sini, prosesnya ikut ke bawah ke sini, ke kotak filter ini. Kemudian kita ambil air yang atas, kita buang ke kotak kedua, kita saring lagi di tengah. Vases tertinggal di bawah, kita ambil air atas, kita buang lagi ke kotak berikutnya. Jadi membuangnya itu dari kotak 1 ke kotak 2 itu dari atas, air atas menuju ke bawah. Nanti di tengah kita cegat lagi saringan, ya kotoran itu lolos dari saringan yang di tengah tadi, nggak ikut ke atas. Lalu yang ikut ke atas itu yang kecil-kecil, yang mikro-mikro, karena sudah mengendap di situ, itu pun sudah disaring lagi di tengah, diambil lagi, diteruskan seperti itu sistem kerjanya. Jadi kita menginspirasi dari sistem gravitasi, karena sifat vases itu dia mempunyai berat ya, dia mengendap seperti itu. Karena sistem berputar ini, nah itu kelihatan airnya berputar bergerak ya, nah, bergerak terus berputar itu.
jumpa di tengah. Itu ikan sehat, selain kadar oksigennya tinggi karena adanya kotoran ini, air juga cukup terjaga ya, dari suhu, dari pH-nya, amannya aman lah, intinya kita tidak was-was. Kolam anti sifon, anti penyakit, tidak ada jamur-jamur silah, ikan-ikan berung, ikan halus, gede, memudahkan lah intinya. Cuma kita ya sedikit direpotkan dengan adanya kita pembuatan kotak filter seperti ini, tapi ya apalah yang namanya kita berusaha, kita ya memaksimalkan, sedikit repot di depan tapi untung di belakang. Oke teman-teman, inilah bukti dari sistem ini kita berjalan bertahun-tahun dan alhamdulillah belum ada kendala ya di kolam kita ini, membuktikan bahwa kolam ini aman-aman saja, membuat ikan sehat sampai panen. Jadi mengawal ikan sehat sampai panen. Beda dengan kolam yang sistem manual, sistem kubangan air lah intinya, itu pasti kotorannya menumpuk dan kita repot membuang-buangnya terus, listrik pun juga tidak banyak ya, ini tambah 5.000 per bulan ini dari totalan biasanya. Kalau kita pakai dan tidak kita pakai itu bedanya seperti itu sudah saya rasakan teman-teman. Terima kasih, semoga menginspirasi di pagi hari ini. Salam sukses, salam sapi fisik, budidaya ikan gurame. Tetap semangat teman-teman. Nah, video kali ini ada sedikit membawa kebaikan. Saya kata assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang waktunya ngopi. Nah, ini tidak menyita waktu ngopi kita ya teman-teman. Cukup 10 menit proses kuras beres, kuras air di kotak filter saja. Kolam utama tetap tidak berubah, tidak terjadi perbedaan signifikan pada si ikan. Jadi tidak mengurangi separuh tambah separuh, ini ribet, resiko misalnya akan timbul ikan stres, kemudian timbul jamur, kering mati, repot. Ini ikan tidak stres, sistem berjalan terus aman dan teruskan. Wes, mati dulu teman-teman. Jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya. Untuk pertanyaan silahkan komen di bawah, pasti kita jawab. Oke.